Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Niken Suciar Niken Safitri selaku pembawa acara kita hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk menyapa yang sudah hadir pada hari ini. Selamat datang selamat datang kepada Ibu Eba Suaiba selaku Ketua Prodi Akuntansi dan selaku narasumber pada pemateri kali ini. Yang terhormat kepada dosen dan staf STPGRI Sukabumi, dan tak lupa saya ucapkan juga kepada para seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dengan perkembangan bisnis yang sudah serba digital dan arus informasi yang begitu cepat, alangkah baiknya mahasiswa STI PGRI Sukabumi, khususnya mahasiswa Prodi Akuntansi, harus meningkatkan selalu kompetensi akuntansinya. Salah satunya memahami tentang pengerjaan dan perhitungan akuntansi melalui kepemahaman dan melalui pelatihan komputer akuntansi. Pada kesempatan ini yang akan nanti dibahas oleh narasumber kita, yaitu Ibu Eba Suaiba selaku Ketua Prodi Akuntansi. Dan tentu saja sebelum saya akan saya bacakan CV dari narasumber yang cantik ini, kita pada hari ini adalah Ibu Eba Suaiba, SE MM MAK, alamat Ciaul Gang Juli nomor 5 RT 05 RW 13 Cisarua, tanggal lahir Sukabumi 15 April 1975. Pendidikan SD MI Al-Zahidiyah Kebonjati, SMP M15 Negeri Warudoyong, SMA Semea Muhammadiyah 1 Sukabumi, D3 STY PGRI Sukabumi, S1 STY PGRI Sukabumi, lulus tahun 2002, S2 Universitas Surya Dharma Jakarta, lulus tahun 2007, S2 Universitas Pancasila Jakarta 2014, dan saat ini sedang melanjutkan studi S3 di Universitas Pancasila Jakarta. Riwayat pekerjaan adalah guru, sebelumnya adalah guru di SMP dan SMA Muhammadiyah, dan saat ini menjadi dosen tetap STI PGRI Sukabumi sampai dengan saat ini. Baik, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa ketentuan acara inti ini, bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 60 menit, dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya, dan kepada teman-teman mahasiswa ataupun dosen teman-teman mahasiswa juga dosen yang akan bertanya, silakan untuk mempersiapkan pertanyaannya. Terbaiknya bisa melalui chat ataupun dengan menekan raise hand yang sudah tersedia pada panitia selama narasumber menyampaikan materinya. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan kepada narasumber Ibu Eba Suaiba, SE MM MAK, untuk menyampaikan materi.
Terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan saya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap maya di dalam kegiatan pelatihan, ya, pelatihan dalam upaya peningkatan kompetensi mahasiswa akuntansi. Tolong videonya dibuka ya, on cam semuanya. Jadi kalau tidak on cam, saya tidak bisa memberikan Anda nanti penilaian dan sebagainya. Tolong dibuka dulu ya. Oke, yang lain dibuka dulu. Oke, masih ada yang off cam? Oke, sudah lumayan ya yang banyak buka. Nah, baik rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya diberikan tugas untuk memaparkan materi mengenai aplikasi akuntansi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa akuntansi ini tidak hanya berkutat di dalam manual saja. Kenapa? Karena perkembangan teknologi ini semakin lama semakin berubah, sehingga ini akan membuat kita juga harus ikut berubah gitu ya. Oleh sebab itu, kami mengharapkan Anda juga memiliki pemahaman mengenai kemampuan-kemampuan dan aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan di dalam akuntansi ini. Baik, saya izin share screen dulu. Sudah nampak belum Pak Jaki? Ya, sudah Ibu. Nah, yang akan kita bahas ini pencatatan transaksi dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi si Apik ya. Bukan komputer ini, berbasis Android, maaf ya. Oke. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nah, ini kan namanya itu ya. Karena mungkin banyak yang kita baru ketemu beberapa kali, jadi saya jelaskan dulu. Tadi Pak Jaki sudah bacakan sedikit mengenai profilnya. Ini namanya, tanggal lahirnya ini, alamatnya di Ciawo Gang Juli. Jadi kalau ada yang ingin bukan konsultasi ya, ingin sharing dan sebagainya, silahkan berkunjung ke rumah. Kemudian ini tanggal lahirnya, pendidikannya tadi Pak Jaki salah baca kali ya. Di sini pendidikan saya yang pertama, saya enggak dari pendidikan dasar yang yang umum, tetapi dari MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. Al-Jahidiyah di Kebonjati. Kemudian SMP-nya pun saya masuk ke di Departemen Agama juga, masuk ke MTS Negeri Warudoyong yang dekat kampus kita tuh ya. Kemudian SMA-nya saya masuk di SMK Muhammadiyah 1 Sukabumi ya. Dan melanjutkan D3, D3-nya di STIE Penguji. Nah, sekarang menjadi Universitas Global Malaysia ya. Nah, kemudian S1-nya saya melanjutkan di STIE PGRI. Pada saat itu masih di Jalan Samsudin, UGM, Universitas Gigirin Muhammadiyah. Ya. Kemudian S2-nya saya mengambil S2-nya itu di Universitas Surya Dharma Jakarta tahun 2007. Tahun 2007 itu kita sudah kuliah di Karamat waktu itu ya, di Karamat STIE PGRI-nya. Kemudian
Melanjutkan lagi pendidikan S2-nya bareng dengan Bapak Jaki di Universitas Pancasila Jakarta dan alhamdulillah lulus pada tahun 2014. 2012 dan 2014. Nah, pengalaman mengajar saya sebetulnya staf pengajar di SMK Muhammadiyah sejak tahun 1990 ya, 1990 sampai sekarang. Nah, kemudian sebelum itu juga saya menjadi staf pengajar di BPK Cerdas ya, di BPK Cerdas. Kemudian juga saya juga mengajar jadi asisten dosen dan jadi dosen baik di CBI, di Universitas Muhammadiyah maupun di STIE penguji. Dan sampai sekarang saya mengajar menjadi staf pengajar di STIE PGRI Sukabumi ya. Itu beberapa pengalaman saya ya dan pekerjaan saya. Nah, baik, kita akan tadi sebagaimana dijelaskan oleh Bapak moderator bahwa saya hanya dikasih waktu 60 menit untuk memaparkan materi ya, untuk memaparkan materi. Tetapi kita tidak bisa hanya materi saja, tetapi kita bisa langsung berkomunikasi. Kenapa? Karena kita ini workshop. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, hal-hal yang ingin Anda ketahui langsung saja. Tinggal angkat tangan, raise hand ya. Kemudian juga kalaupun misalkan mau Anda silahkan di kolom chat aja. Baik, kita mulai. Nah, tadi saya jelaskan bahwa yang namanya akuntansi ini mengalami perkembangan, ya, mengalami perkembangan dan akuntansi sendiri ini merupakan suatu proses pencatatan keuangan. Nah, bagaimana pencatatan keuangan ini? Ada yang sederhana, ada yang kompleks. Nah, untuk Anda mungkin untuk aplikasi yang mudah kita tidak bisa yang langsung kompleks. Kenapa? Karena sangat dimungkinkan dan sangat memungkinkan ketika usahanya masih kecil, omsetnya masih kecil, kita tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi yang besar, gitu, aplikasi yang berbayar dan kompleks. Tetapi kita mengharapkan bahwa dengan aplikasi yang sederhana bisa menghasilkan laporan keuangan yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, saya akan memberikan aplikasi-aplikasi yang sederhana ini. Aplikasi yang sederhana ini. Nah, tetapi sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu apa itu pembukuan dan bagaimana cara melengkapinya. Oke, ya, kita mulai. Nah, pembukuan ini merupakan hal yang penting di dalam usaha. Baik itu dalam kehidupan Anda pribadi maupun dalam perusahaan. Nah, ini harus kita bisa mensinkronkan bagaimana kita melakukan pencatatan supaya apa? Supaya informasi yang kita hasilkan sebagaimana Anda ketahui itu bisa dimanfaatkan oleh internal user maupun eksternal user. Oleh sebab itu, mulai sekarang Anda harus mulai melakukan pencatatan dari apa yang harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Contohnya Anda kadang-kadang membuat yang namanya diary. Kalau dulu suka ada diary ya, waktu saya muda. Nah, mungkin sekarang Anda diary-nya biasanya Anda dibuatkan di dalam status. Nah, tetapi Anda juga harus hati-hati ya. Harus hati-hati dalam artian gini, status itu kan dibaca sama orang. Kadang-kadang ada yang tersinggung. Oleh sebab itu, Anda harus mulai belajar mempergunakan dan mulai bijak dalam mempergunakan sosial media gitu ya. Karena sangat banyak sekali hal-hal yang emang tadinya kita tidak ingin menyinggung orang lain, tetapi karena jadi status akhirnya jadi masalah. Itu yang kita tidak inginkan ya. Nah, pembukuan ini merupakan hal penting karena pembukuan terkait dengan masalah keuangan dan untuk kelangsungan usaha juga.
Nah, di sini Anda harus paham juga mengapa ada kelangsungan usaha, karena dengan kita mengetahui data-data ataupun kinerja dari usaha kita atau kegiatan kita, kita akan bisa mengevaluasi apa ya yang salah pada kita dan mengapa ya jadi seperti ini gitu. Itulah gunanya catatan. Kemudian membuat catatan yang lengkap mengenai keuangan ini, baik cash flow maupun omset harian, mingguan ataupun bulanan, ini akan membuat Anda terbiasa nantinya, ya. Apalagi kalau Anda nantinya punya usaha. Sekarang aja Anda misalkan belum punya usaha, Bu, aku kan nggak punya usaha. Ya nggak apa-apa. Pendapatan, penerimaan harian Anda harus mulai catat. Kenapa? Karena segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri. Misalkan hari ini aku mendapatkan uang 100.000 rupiah, dari mana sumbernya 100.000 rupiah, itu harus jelas dan harus bisa kita pertanggungjawabkan. Ya. Kemudian ini contoh pencatatan keuangan yang sederhana. Kita bisa menggunakan Excel ataupun bisa menggunakan Word. Tapi kan kalau pakai Word agak susah juga. Lebih baik Anda menggunakan Excel. Contohnya misalkan saya dapat penerimaan hari ini cuma 100.000, masukkan aja penerimaannya 100.000, pengeluarannya berapa. Kan biasa Anda gini, debit, kredit, saldo gitu ya, seperti itu. Tapi ini kan sangat sederhana sekali. Ini biasanya bagi orang-orang yang tidak paham akuntansi. Sedangkan Anda sendiri adalah anak-anak ataupun mahasiswa akuntansi yang tentunya tidak hanya mengetahui mengenai tambah kurang kali bagi gitu ya, tetapi juga sudah mulai memiliki kemampuan untuk melakukan pencatatan. Dalam istilahnya jurnal gitu ya. Nah, bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang sederhana? Ya, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, baiknya dalam keseharian pun Anda selalu mengumpulkan bukti-bukti transaksi dan mencatatnya. Contoh, saya tanya sekarang, apakah Anda punya catatan mengenai berapa biaya kuliah yang sudah Anda keluarkan? Coba Kang Ceceng. Ya, boleh suaranya. Di unmute dulu. Ayo Kang Ceceng atau Teh Desti. Pak Jaki bisa di unmute. Teh Desti. Saya tanya, apakah Teh Desti punya catatan keuangan atau catatan berapa uang kuliah yang sudah dibayarkan? Paling juga catatan pengeluaran keseharian, Bu. Ada? Ada seperti kalau misalkan keseharian jajan berapa gitu, suka dicatat, Bu. Oh, alhamdulillah. Coba Ibu tanya, untuk bulan ini pengeluarannya udah berapa Teh Desti? Baru 1.980.000. 1 juta apa 980? 980, Bu. Waduh, Pak Jaki, mahasiswa pengeluarannya 980. Waduh, besar itu. kan itu besar ya. Nah, apalagi kalau pengeluarannya sudah besar-besar. Saya aja sehari cuma 15.000 gitu ya Pak Jaki ya. Ya Bu, benar saya lagi. Saya 20.000 Iya. sama bensin Bu. Paling kita cuma bensin sama apa? Sama makan siang ya. Nah, itu teh udah masuk sebulan, Bu. Oh, udah masuk sebulan dan makan dan juga yang lainnya ya. Nah, iya. Itu kan bagus sudah ada pencatatannya untuk laporan ke orang tuanya ya. Iya, Bu. Kenapa? Karena kan orang tua juga akan meminta laporan dari kita, pertanggungjawaban dari kita ya. Oke. Nah, itu gunanya pencatatan. Nah, nanti kalau Teh Desti misalkan dalam 1 bulan ini udah mengeluarkan 980.000, 1 juta lah ya.
ketika mendengar, misalkan, mendengar orang tuanya naik gaji, apakah Teh Desti mau minta lagi kenaikan uang jajan? Naik nggak uang jajannya? Enggak Bu, paling naiknya ke tabungan aja. Oh, alhamdulillah. Buat apa tuh tabungan, Teh Desti? Buat ke depannya. Ya, buat ke depannya. Berarti kan udah berpikiran ke depan ya Pak Jaki ya? Iya. Alhamdulillah. Berarti Iya, dikirain mahasiswa buat kita, belanja ya Bu ya. mahasiswa kita udah berpikirannya jauh ke depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang kedua, selain itu langkah-langkahnya adalah memposting atau memindahkan jurnal ke buku besar. Tetapi pada saat ini mungkin Anda belum begitu mengetahuinya ya. Nggak apa-apa kalaupun misalkan nggak punya buku besar, nggak masalah sebetulnya ya. Bisa langsung Anda menyusun yang namanya neraca saldo atau neraca sisa. Ini beberapa langkah yang biasanya dibuat untuk menyusun laporan keuangan atau dilaksanakan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, kemudian langkah keempat adalah membuat jurnal penyesuaian. Nah, ini jika diperlukan. Kalau itu tidak diperlukan, ini nggak perlu kita buat ya. Dan yang kelimanya adalah menyusun neraca lajur. Ini juga jika diperlukan. Apabila tidak diperlukan, Anda sudah paham, Anda sudah mahir, nggak perlu membuat neraca lajur. Biasanya kan kalau kita catatannya gini aja, pengeluaran berapa, penerimaan berapa, saldonya berapa, gitu kan ya? Cukup seperti itu. Hanya nanti ketika menyusun laporan keuangan, Anda biasa menjumlahkan jumlah penerimaan sekian, jumlah pengeluaran sekian, oh untungnya sekian gitu. Itu yang biasanya kita lakukan, ya. Oke. Nah, kenapa? Karena kita ini harus punya laporan. Contoh sekarang, tolong nanti saya lihat dulu ini. Bentar ya. Coba Sipa, Teh Sipa. Pak Jaki tolong di-unmute. Nah, Teh Sipa, apakah Teh Sipa punya catatan? Yang pengeluaran bukan Bu? Iya. Nggak semua dicatat sih Bu, tapi misalkan untuk biaya kuliah atau keperluan kuliah lainnya biasanya kan belanja. Nah, si notanya itu disimpan. Kalau bayar SPP atau apa ke kampus itu disimpan nggak? Kwitansinya ada ya? Ya. Jangan sampai hilang. Ada. Dikumpulkan itu ya. Nah, nanti kan Teh Sipa akan dimintakan pertanggungjawaban. Teh Sipa sekarang di rumah apa di tempat kos? Di rumah, Bu. Di rumah. Teh Sipa suka ditanya enggak? Semester sekarang IPK-nya berapa? Sama orang tuanya. Ya, suka ditanya. Kadang. Kadang. Itu Maksudnya tandanya apa? Nggak sering. Apa, Bu? Itu tandanya apa? Ya, peduli mungkin Bu kayak. Peduli. Iya, mau tahu juga perkembangan kuliahnya bagaimana. Nah, itu sebetulnya dimintakan pertanggungjawabannya oleh investor kita. Kan ibu bapaknya investor. Ya kan? Nih uang kuliah buat dirimu, kuliahnya sih bener gitu kan ya? Ya. Ya kudu laporan ke bapak, ke mama, jadi sarjana, anu pinter kan gitu ya, anu soleh, anu soleha gitu. Nah, ini merupakan pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban ini kan nggak bisa ngomong aja. Iya. Ya nggak? Oh, Pak, ayah nama IPK-nya sekian. Aku IPK-nya 4,5. Gitu. Gak ada ya? Iya. IPK 4,5. Nah, IPK aku sekian. 3,5. Mana yang ningali? Cina kan gitu ya. Ya. Terus guys bisa naon cina. Gitu. Nah, ini salah satu pertanggungjawaban dari kita, diri kita ya. Ketika ada pihak lain yang menitipkan. Kan kita dititipi sama orang tua kita. Nih uang kuliahnya. Biar Anda nantinya berguna bagi keluarganya. Teu nyusahkeun deui ka kolot cenah.
gitu kan tujuannya. Tapi ujungnya biasanya orang tua gini, "Juk kuliah ngarah jadi jelema." Ya. Ya enggak? Ya. Bener enggak ngomongnya gitu orang tua? Ya Bu, ada yang gitu. Kena jadi jelema. Terus sekarang ini kita jadi apa? Belum jadi jelema ya. Nah, sekarang juga kita masih jadi manusia, hanya orang tua kita menyebut seperti itu. Biasanya orientasinya orang yang sukses, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat, gitu ya. Kan sukses di akhirat mah nggak kelihatan, belum. Ya, tapi minimal ada terlihat dari sekarang dampaknya. Apa dampaknya? Misalkan anaknya rajin sholatnya, ibadahnya, gitu ya. Kemudian juga hormat sama orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Itu merupakan investasi bagi orang tua kita, gitu ya. Karena nantinya ini akan dipintakan pertanggungjawaban. Orang tua kita juga memberikan Anda uang, dimintakan tanggung jawabnya oleh Allah. Begitu juga Anda dikasih uang sama orang tua kita, dimintakan pertanggungjawabannya. Itu maksudnya ya. Ya Bu. Ya, itulah laporan keuangan. Laporan keuangan ini harus bermanfaat bagi yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkannya? Tadi ada internal user, ada external user. Internal user mungkin orang tua Anda. External user nanti ketika Anda melamar kerja. Sarjana, bisa naon sarjana teh, dengan gitu ya. Ataupun misalkan enggak sarjana pun, sarjana misalkan Anda, tapi Bu aku nggak mau kerja, aku pengennya usaha sendiri. Nah, ini pun akan dipintakan pertanggungjawabannya. Usaha sendiri kan kita juga harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Walaupun duit orang, modal-modal orang, tanggung jawab ke diri sendiri. Kan ketika kita rugi usaha teh kunaonnya. Nah, kan kita juga menyesal ya ketika terjadi seperti itu. Kita udah ngemodal nih 1 juta misalkan. Kok nggak balik lagi ya 1 juta? Ih rugi cina. Itu yang suka ngomong gitu ya. Nah, itu hanya dilihat dari nilai uang. Padahal ada nilai-nilai lain yang tertanam di dalamnya yang mestinya kita akan merasa lebih rugi dari itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, laporan keuangan ini merupakan bagian dari proses penyusunan. Ya. Dari proses pelaporan keuangan. Dan laporan keuangan ini yang lengkapnya biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu biasanya neraca ya. Nah, kemudian juga ada laporan perubahan ekuitas, kemudian ada catatan laporan keuangan ya, catatan atas laporan keuangan itu beberapa hal. Nah, neraca ini merupakan salah satu komponen dari laporan keuangan yang biasanya paling esensial dalam menghasilkan suatu keputusan bisnis, di mana ini ditandai dengan posisi keuangan yang sistematis melalui ada harta, kewajiban, hingga ekuitas pemilik, atau kita biasanya sebutnya dengan persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau harta ditambah kewajiban plus modal. Nah, kalau kita ngomong ke orang-orang yang awam mah disebutin aset, naon aset teh, dengarti kan? Kewajiban atau liabilitas, mau ngertiin oke, ekuitas, komoditi. Mereka kan tahu-tahunya harta, kewajiban, dan modal. Ya, gitu. Kemudian laporan laba rugi. Apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi ini? Yaitu laporan yang disusun oleh perusahaan, di mana ini terdiri dari pendapatan unsurnya, serta seluruh beban-beban yang ada pada suatu periode. Contoh tadi, saya tanya lagi, kita sambil ngobrol aja ya. Boleh. Teh Fitria Naila. Pak Jaki, punten. Yes. Fitria Naila. Ya, Bu. Nah,
Teh Fitria Naila. Pada bulan ini punya catatan? Ya. Berapa penerimaan bulan ini? Penerimaan uang jajan ya, Bu? Iya, boleh uang jajan apa uang apa aja. Uang pamahu gitu nih, enggak? Berapa ya? Sekitar 3 atau 400. 300-400. Ya. Jajannya habis berapa? Habis Habis gak semua? dicatat. Enggak juga sih, masih ada sisa. Masih 100 ada. lagi kalau nggak salah. Oh, Iya. 100 lagi kalau nggak salah ya? Iya. Kalau lihat di dompet kemarin masih ada. Nah, karena apa? Karena tadi Teh Fitria nggak punya catatannya berapa yang masuknya, penerimaannya, berapa pengeluarannya. Pokoknya mah Ibu uang asalnya dikasih 300.000, sisanya 100.000, gitu hukumnya. Gitu kan? Nah, kenapa? Karena kita soalnya tidak jarang keluar rumah juga. Oh, gitu ya. Karena kita tidak punya bukti transaksinya. Oke, tapi minimal mulai sekarang Teh Fitria sudah mulai mengumpulkan ya, kumpulkan. Bulan ini mah menerima uang teh cuma segini, bulan ini pengeluarannya segini, ada saldo segini gitu. Coba ya, nanti mulai kita mulai mengadministrasikan. Kenapa orang akuntansi tapi itu bisa akuntansi enggak Nate? Iya. Bukan berarti kita hitungan ya. Bukan, tapi kita harus perhitungan. Ya, harus perhitungan. Oke. Nah, di sini kalau misalkan tadi lihat pendapatannya 300.000, sedangkan sisa uang itu adalah 100.000, kita kan berpikir bahwa pengeluarannya adalah 300.000, gitu kan? Ya enggak? Iya. Iya. Nah, itu pengeluaran apa? Apakah pengeluaran untuk menghasilkan ataukah pengeluaran tidak menghasilkan? Beda pengeluaran itu. Maksudnya gimana sih, Bu? Pengeluaran menghasilkan dan pengeluaran untuk mendapatkan. Ada yang tahu nggak? Yang tahu silahkan angkat tangan. Nanti Pak Jaki Pak Jaki unmute. Ada yang tahu? Oh, Ayub tuh, Pak Jaki. Gimana Yuk? Ya. Izin menjawab, Bu. Kalau penghasilan yang buat mendapatkan yang diputar lagi nih kan, Bu. Jadi bisa dipakai usaha misalnya atau dipakai modal gitu. Yang diputar lagi. Yang diputar lagi gitu, dipakai modal, ya. Kalau yang pengeluaran pendapatan itu, kalau pengeluaran modal, pengeluaran tadi kan ada dua. Ada pengeluaran pendapatan, ada yang pengeluaran bukan pendapatan. Ya. Ada pengeluaran modal, ada pengeluaran pendapatan. Sebetulnya gitu. Kalau pengeluaran modal, tadi kata Ayub, yang bisa diputerin lagi. Gitu bukan, Yub? Ya, Bu. Bismillah. Begitulah. Nah, gini. Ya. Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang dikeluarkan saat itu dan langsung dirasakan manfaatnya. Contoh gini, Anda beli bakso. Beli bakso nih, langsung wareg deh. Kamu dimakan, untuk dimakan mah teu wareg. Yang ditinggalikan hukumnya wareg mau. Enggak kan? Nah, pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang langsung dirasakan manfaatnya saat itu. Nah, sedangkan pengeluaran modal adalah pengeluaran yang tidak langsung dirasakan manfaatnya.
Contohnya misalkan tadi Teh Putri ya, tadi Teh ngobrolnya sama Teh Putri. Teh Putri belanja. Bukan tadi mah Teh siapa ya? Misalnya Teh Putri belanja baju lah, nggak apa-apa. Belanja baju. Dengan baju Teh Putri bisa kerja. Berarti kan akan menghasilkan ya. Nah, beli baju itu adalah modal. Modal Teh Putri untuk bekerja. Beda tadi Teh Putri jajan. Nah, dengan jajan Teh Putri langsung mendapatkan wareng, gitu ya. Kenyang wareng telin. Kenyang, perasaan kenyang, dan dengan kenyang ini Teh Putri bisa bekerja juga. Nah, itu yang disebut dengan pengeluaran pendapatan, gitu. Nah, jadi yang tadi juga 300.000 Teh, apakah semuanya untuk pengeluaran pendapatan ataukah untuk pengeluaran modal? Kita harus bisa bagi. Kenapa? Kalau pengeluaran modal kan harus diakumulasi. Itu masalahnya. Kalau pengeluaran pendapatan karena sudah dirasakan manfaatnya saat itu juga, tidak perlu diakumulasi. Kayak Ayub misalkan produksi kormud. Nah, kan belanja tuh ya. Belanja untuk bahan baku. Itu kan langsung dirasakan manfaatnya. Itu pengeluaran pendapatan karena langsung bisa dijual. Ya, tetapi selama barangnya belum bisa dijual, itu tidak dikatakan pengeluaran pendapatan, tapi pengeluaran modal. Contoh, misalkan Ayub beli peralatannya. Nah, peralatan yang digunakannya ini pengeluarannya pengeluaran modal. Begitu. Nah, ini harus kita bisa pertanggungjawabkan. Bukan berarti sekarang penerimaan 400.000, pengeluaran 300.000, lantas labanya itu 100.000, belum tentu. Ya, kan kita mah selalu seperti itu ya mikirnya. Anu dikaluarkeun sabaraha, diterima sabaraha, eta untungna. Gitu. Enggak selalu seperti itu. Gitu. Ya. Oleh sebab itu, kita harus bisa memahami mana pengeluaran modal, mana pengeluaran pendapatan. Nah, laporan keuangan ini merupakan laporan laba rugi ini merupakan laporan untuk mengukur keberhasilan operasional dari perusahaan. Dan biasanya perusahaan menggunakan laporan ini untuk menentukan profitabilitas dan nilai investasi. Jadi, manfaat dari penyusunan laporan laba rugi ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Dan apakah nanti kita akan berinvestasi kembali ataupun tidak. Kemudian laporan yang biasanya dibuat juga adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini merupakan ringkasan dari sumber dan penggunaan kas perusahaan. Dengan kata lain, laporan ini akan menyajikan pergerakan uang tunai dan saldo bank suatu perusahaan selama periode tertentu, ya, memang tergantung dari perusahaan. Nah, ini 3 elemen dari laporan arus kas. Yang pertama adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi ini yaitu arus kas dari aktivitas utama bisnis. Nah, kalau Anda aktivitas utamanya apa? Pasti dari orang tua sumbernya ya. Kemudian aktivitas investasi, yaitu aktivitas arus kas dari pembelian dan penjualan aset selain inventaris. Dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan, yaitu arus kas yang dihasilkan atau dihabiskan untuk meningkatkan dan membayar kembali modal dan utang bersama dengan pembayaran bunga dan dividen. Itu untuk perusahaan yang memang besar. Kalau kita pada mau bayar dividen meringannya. Tapi biasanya kalau perusahaan kecil ataupun kita misalkan gini nih, kita usaha, tentu kan ingin hasilnya ya. Nah, dari modal yang kita tanamkan
kita boleh ambil yang namanya bunga modal. Ya, bunga modal. Apa yang dimaksud dengan bunga modal? Bunga modal ini bunga modal ini merupakan kelebihan yang menjadi bagian kita. Contoh gini, Anda usaha, punya modalnya 1 juta. Kemudian ada keuntungan dari usaha itu, laba usahanya 200.000. Setelah dikurangi dengan tenaga kerja, ya tenaga kerja, ya Anda sisihkan tuh buat bunga modalnya, misalkan 10.000 aja, ya 10.000 aja. Kenapa? Ini untuk memupuk modal kembali, untuk memupuk modal kembali. Namun di tabungan mah itu bunga tabungan. Ya, itu maksudnya. Ada yang tanyakan dulu nggak? Sok mangga. Sampai sini. Yang mau bertanya silahkan angkat tangan, raise hand-nya. Sok mangga. Sok yuk mangga. Bu, izin ini yang tadi berartinya soal pengeluaran pendapatan sama pengeluaran modal. Contohnya gini bukan Bu? Kayak pengeluaran pendapatan mah gula atau jagung misalnya. Pengeluaran modal mah kompor gitu misalnya. Kayak gitu. Oh, kenapa? Karena kan jagung mah langsung dijual lagi saat itu juga ya. Ya betul Bu. Sedangkan kalau kompor mah kan masih jangka panjang ya. Langsung dirasakan manfaatnya gitu. Tapi kan kompor mah mau bisa masaknya. Malah bisa jadi ayah jagung itu berjag gitu ya. Gitu. Salah satu contohnya ya. Paham ya? Nah, kan kompor nanti Ayub harus akumulasikan. Didepresiasi. Disusutkan. Ya. Itu bedanya. Kalau tadi mah kan nggak usah didepresiasi langsung. Oke, ada lagi yang mau bertanya, mangga? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, ini gambaran untuk arus kas. Yang pertama, kita lihat penerimaan. Arus kas, penerimaan, ada penagihan piutang, penerimaan bunga, penerimaan kegiatan operasi lain. Ini masuknya ke aktivitas operasi. Kemudian untuk pengeluarannya, bayar utang, pembayaran gaji karyawan, bunga, kemudian pembayaran kegiatan operasional. Misalkan tadi Ayu beli jagung, beli gula, dan sebagainya, ini masuk ke sini. Ya. Kemudian aktivitas investasi dari penjualan aset tetap, penjualan investasi yang bukan ekuivalensinya dengan kas, kemudian juga penerimaan kas atas pinjaman yang diberikan. Misalkan kita pinjam ke bank dan sebagainya, ya. Nah, tapi yang jangka panjang, jangka pendek enggak. Kemudian untuk pengeluarannya adalah pembelian aset tetap, perolehan investasi yang bukan ekuivalensi dengan kas, dan pemberian pinjaman. Nah, sedangkan untuk aktivitas pendanaan ini bisa dari saham ataupun bisa juga pembelian saham perbendaharaan. Saham perbendaharaan itu adalah saham yang sudah kita jual dan kita beli kembali. Ya. Nah, yang terakhir adalah laporan perubahan modal atau ekuitas. Ini juga dikenal sebagai laporan laba ditahan. Nah, dan ini mah biasanya akan dijelaskan pergerakan ekuitas pemilik selama satu periode. Dan pergerakan tersebut bisa berasal dari komponen-komponen ini nih. Pertama, bisa dari laba bersih, kemudian juga dari modal yang dikeluarkan, pembayaran dividen, kemudian keuntungan,
dan juga dari perubahan kebijakan. Nah, so, misalkan ini nih, yang ini efek dari perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan. Contoh misalkan asalnya kita menggunakan metodenya metode fisik ke perpetual, itu bisa merubah terhadap laporan laba rugi, ya, ataupun ke dalam neraca. Kenapa? Karena perbedaan sistem pencatatan pun akan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Makanya di dalam prinsip akuntansi ada yang disebut dengan prinsip konsistensi. Artinya bahwa kita itu harus konsisten di dalam menggunakan satu metode pencatatan. Nah, beberapa aplikasi. Nah, untuk menyusun laporan keuangan ini, kita kan sulit kalau misalkan menggunakan secara manual. Kita sekarang bisa dan difasilitasi oleh beberapa vendor ataupun beberapa operator yang bisa menggunakan, yang memberikan keleluasaan dan kemudahan kepada kita untuk menggunakan aplikasi. Contohnya di sini ada aplikasinya. Nah, ada aplikasi buku kas. Ya, ini aplikasinya menggunakan Android, berbasis Android. Kemudian juga ada buku warung. Nah, ini juga bisa kita gunakan, ya. Beberapa banyak sekali ya sekarang mah aplikasi-aplikasi yang murah gitu ya, dan juga tidak terlalu rumit. Kemudian juga selain aplikasi yang berbasis Android, dan ini aplikasinya buatan anak-anak lah gitu ya, tidak terlalu rumit. Ada juga aplikasi-aplikasi yang emang udah internasional. Ini contohnya ada Mayob. Nah, Mayob juga sekarang udah beberapa versi ya. Ada juga Jahir. Jahir juga ada yang sekarang ada versi Android-nya ya. Ada versi Android-nya. Nah, ini beberapa aplikasi yang kita bisa gunakan untuk pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Tinggal kita mempelajarinya, mau yang mana gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu, mangga, sebelum saya lanjutkan. Ada? Teh Fitri, Teh Rahma, Teh siapa lagi nih? Ada lagi Teh Nur, Teh Misha, ayo mau bertanya silahkan. Ada? Ada nggak yang ingin bertanya? Kalau enggak, saya lanjutkan. Soalnya ini waktunya udah jam 11 ya. Nah, di sini mengatur keuangan ini ada 5 tips sederhana untuk mengatur keuangan. Yang pertama, langkahnya. Pisahkan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Kurang mah biasana uang perusahaan, uang pribadi. Pakai uangmu aya dina saku, dipakai semuanya. Itu kan kebiasaan kita ya. Nah, itu tidak boleh. Sesuai dengan prinsip akuntansi, ada yang namanya entity atau kesatuan usaha. Bahwa yang namanya perusahaan harus bisa memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Ya. Kemudian yang kedua, manfaatkan pihak ketiga. Maksudnya apa manfaatkan pihak ketiga? Kalau kita membutuhkan uang ataupun modal, kita bisa manfaatkan pihak ketiga, misalkan perbankan atau investor. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perlu membuat pembukuan terperinci dalam mengelola keuangan perusahaan. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Jadi kita harus punya catatan-catatan atas penerimaan, pemasukan, dan juga kegiatan bisnis kita. Yang keempat, bisa gunakan software. Beberapa waktu yang lalu ke saya juga ada yang datang dari tahu yang namanya Seger geningan.
seger, dia minta diajarin untuk software akuntansi. Ibu pengen belajar akuntansi katanya. Bagaimana untuk menghitung biayanya, melaporkan usahanya seperti apa. Itu mereka meminta ke saya, ya. Nah, yang kelimanya, kata saya tidak perlu belajar terlalu ini. Sekarang kan banyak software yang bisa kita gunakan. Misalkan tadi saya sudah sebutkan di antaranya, ada beberapa software yang bisa kita gunakan, ya. Yang gratisan, orang mapan yang gratisan wae. Kemudian yang kelima, mulailah berinvestasi. Kalau investasi, jelas investasinya baik dalam properti maupun dalam logam mulia. Sekarang kan banyak kita itu sering investasinya suka ada mini gold, ya. Nah, ini mini gold ini sebetulnya bisa kita gunakan juga sebagai investasi gitu. Untuk investasi kita di dalam emas. Emang emas itu agak sulit turun ya, tapi naiknya terus gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya ada ruginya juga sih, apalagi emasnya bukan emas batangan. Misalkan emasnya adalah emas yang suka dipakai, itu memang agak-agak rugi ya. Tapi kalau misalkan emas batangan atau logam mulia itu berbeda ininya. Pak, kita sekarang banyak sekali pengusaha logam mulia yang menjual logam mulianya dengan harga yang bervariasi. Ada yang 0, aduh mohon maaf. Mohon maaf ya, sinyalnya terputus. Sinyalnya putus, mohon maaf. Aduh, bagaimana ini? Nah, kita ulangi lagi ya. Sampai tips-tips tadi Bu, investasi. Ya. Oke. Nah, ini Anda bisa instalasi di handphonenya masing-masing dengan menggunakan aplikasi SIAPIK ini. Bisa nggak Anda instalasi di handphonenya? Langkahnya, yang pertama, Anda download dulu nih. Download dulu di Play Store. Namanya buka aja SIAPIK. Ya. Bisa? Pak Jaki di unmute aja semuanya, nggak apa-apa kayaknya. Bisa ya? Nah, SIAPIK. Anda silahkan. Handphonenya sambil dipakai itu ya. Di unmute Pak Jaki. Yang ini yang apa teh? Sudah yang Bu. peserta. Yang peserta. Iya. Udah unmute semua. Udah. Teh Fira udah bisa? Hanya ini Fitra nih yang nggak bisa di-unmute tuh. Bisa Bu. Bisa. Oke. Bisa udah download aplikasinya? Udah Bu. Udah Bu. Siapa yang belum? Masih loading, Bu. Oh, masih loading, sok diantosan. Iya.
Manda, kenapa Manda? Enggak, Bu, kepencet. Oh, dikira mau nanya. Sudah pada selesai downloadnya? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah semua? Bu. Udah, Bu. Siap, udah di-download. Nah, sekarang open aplikasinya. Setup perusahaannya. Pak Jaki udah? Enggak, Ibu. Pak Jaki di handphonenya sama Pak Jaki. Ayo. Oh iya, Bu. Sebentar, Bu. Nah, untuk perusahaannya, nama Anda masing-masing. Misalkan Sektor Ayah apa, Bu? Komut. Sektor usahanya, Bu. Daftar usaha tambah plus. Tema Bu, Udah? langkah 1, sektor usaha, jasa, perdagangan, Anda, kita usahanya mau jasa, perdagangan, atau manufaktur, pertanian, perikanan, kan ada pilihan ya? Iya, Kita Bu. pilih aja perdagangan semuanya. Klik perdagangan, sudah? Sudah. Sudah. Logo usahanya kan kita nggak punya ya. Nama badan usahanya, nama masing-masing. Sama alamatnya. Nomor teleponnya. Nama pemiliknya. Itu, Bu, isi semua tentang diri kita gitu. Iya, boleh bohongan gitu nana anda. Tapi KTP mah harus ya. Soalnya kalau nggak diisi nomor KTP-nya nggak bisa. Passwordnya yang Anda ingat ya. Kalau deskripsi usaha, Bu? Deskripsi usaha, nggak usah lah, kosongin aja, nggak apa-apa. KTP-nya harus KTP asli, Bu. Kayaknya KTP password harus sesuai kurang 1 huruf. Nggak usah sih Pak Jaki, nggak usah pakai KTP. Oh, sorry. Coba. Bisa nggak kalau nggak pakai KTP? Nah, sudah tuh bisa nggak pakai KTP nggak apa-apa. Awas ininya passwordnya harus 8 ya.
Nanti bila nanti nama badan usahanya bisa dirubah kembali, Bu. Bisa. Tinggal ditambah aja. Bu, kalau periode awal transaksi itu ngisinya gimana, Bu? Tahunnya boleh kita ini kan tahunnya tahun sekarang ya. Kalau misalkan sudah punya usaha boleh yang lama. Tapi baiknya yang sekarang aja dah ini latihan ya. Misalkan periodenya 2020, pilih bulannya bulan Mei. Kenapa? Karena kita akan masukin datanya data bulan Mei dulu ya. Ibu bikin passwordnya susah. Bisa, misalkan, tapi passwordnya harus pakai huruf dan juga pakai tanda. Misalkan, siapa tadi teh? Siva. Siva itu hurufnya ada berapa? Ada 5 ditambah underscore 07 misalkan gitu. Misal ya itu mah. Tadi tempo 2020 bulan Mei ya? Iya. 2020 apa 2021, Bu? 21. Oh iya, Bu. Bu, kalau udah keisi 2020 nggak apa-apa ya, Bu? Soalnya salah tadi. Salah ya? Ya udah nggak apa-apa nanti di ini kan. Tapi nanti kalau itu enggak ini juga. Ini contohnya ya, di sini menjual keripik buah, dodol, dan sari buah apel. Bulan Mei 2021 kan, Bu? Iya. Ini Anda udah mulai sini ya. Nah, ini kan pilih tahunnya. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, udah sampai sini. Simpan. Nah, berarti Anda tinggal mengisi transaksinya di sini. Nah, setting saldo awal. Nah, udah beres belum? Udah, Bu. Nah, sekarang kita setting saldo awal ya. Langkahnya, pertama, pilih menu. Ibu punten Mei ketinggalan. Keluar sendiri. Sudah dari mana teh ketinggalannya? Pas mau masukin periode, lalu keluar sendiri jadi, iya jadi. Ulangi lagi. Sok masuk lagi aja nggak apa-apa. Tadi passwordnya inget kan? Sudah teh? Udah mau masuk lagi, tapi pas ngisi nama penggunanya nggak bisa diisi. Kan teteh udah tadi. Udah nama penggunanya. Tadi nama penggunanya siapa? Masuknya, teteh langsung ke yang tadi. Yang udah ada.
Iya, Bu. Mau masuk lagi, udah disuruh masukin password. Udah masuk passwordnya, tapi pilih nama pengguna nggak bisa. Admin. Nama penggunanya admin. Iya, bentar, Bu. Gak bisa masuk, Bu. Gak bisa masuk. Teteh bisa share screen nggak ke Ibu? Atau diperlihatkan aja? Ulangi lagi aja tuh ya, Bu, ya, dari awal. Iya, boleh. Tuh, mau ibu-ibunya nunggu oge. Betul, Bu. Nunggu oge susah ya. Betul, Ibu. Aduh, ini password saya salah terus. Masa sih Pak Jaki? Ulang satu karakter tentunya. Iya, kurang satu karakter, tambahin aja. Baiknya Pak Jaki ada kombinasi huruf besar dan kecil. Ya Ibu, langsung saja Bu, karena waktunya juga sudah berjalan ya Bu, sedang berjalan. Bisa dilanjutkan saja Bu materinya. Ya, Bu Eba. Ya. Iya, dilanjut saja Bu, karena waktunya sudah 11.28 ya Bu ya. Iya ya. Sekitar 10 menitan lagi ya Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya Anda lihat di pojok kanan atas. Ada titik 3 kan? Iya, ada Bu. Nah, dari sana Anda pilih menu pojok kanan atas. Di situ ada penjualan. Ya. Ada transaksi ya? Ya Bu. Nah, kemudian ada data. Nah, ada macam-macam menu. Nah, Anda lihat di menu transaksi. Transaksi. Ada penjualan, ada utang, ada penghasilan, ada modal. Ada banyak macamnya ya. Kemudian
klik lagi di sini master data. Data. Ada? Ada, Bu. Ada. Data saldo awal. Udah? Nah, data saldo awal, kemudian data kategori barang, kemudian data barang, data bank, kemudian data bank pemberi pinjaman, data banyak ya. Nah, ini sudah pilih master awal. Sini ada gambar pensil kan? Saldo yang sudah ada pada saat dimulai pencatatan transaksi keuangan. Nggak ada, Bu. Nggak ada pensil. Sip. Data. Saldo yang sudah ada, betul, sudah di sini. Ada plus, ada tambah plus ya? Iya, Bu. Ada. Nah, ada plus di situ. Sudah? Sudah. Di situ ada periode April 2001 ya? Iya, Bu. Karena tadi Mei kan kita ya? Oke, nama akunnya. Oke, tulis nama akunnya. Nah, ini akun-akunnya ya. Kas. Tulis dulu akunnya kas. Nah, pilih kas. Saldonya biar sama ya. Saldonya 1 juta, saldo awal. 1 juta, 10 juta ya, sudah? Simpan. Sudah? Sudah, Bu. Oh, bisa dari awal, gak Agri ketinggalan. Dari mana? Dari pas itu apa teh? Yang data. Data. Nih, dari sini. Nah, ini data ya. Di situ kan ada tanda plus kan? Nah, data. Oke, klik datanya. Kalau udah, master awal, saldo awal udah. Klik. Dari nggak ada menunya, Bu. Ada. Paling awal. Paling awal, nih Pak, data nih. Menu transaksi, pijat dulu yang titik 3 ini. Iya, udah. Ada master data, ada? Adanya data doang, Bu. Iya, data doang. Iya, data terus. Terus, ada master kategori barang kan gitu ya? Nggak ada, Bu Agri mah. Adanya data kategori barang, data bank pemberi pinjaman, data pelanggan, data pemasok, sama data piutang. Beda kata-kata doang sih, Bu. Isinya mah sama. Data saldo awal aja paling. Saldo awal coba. Saldo awal. Ada? Saldo awal. Ada gambar kunci. Udah ya? Nah, kemudian plus. Di atas ada tanda plus. Ada yang pinci, ada yang plus ya. Situ udah, tadi kita udah masukkan kan datanya. Nah, pada bulan April kita mah ya. Saldo awalnya tadi masukin saldo awal, nama akunnya dulu. Pilih akun kas. Sudah. Setelah dimasukin akun kas, kita masukin saldonya, saldo awal 10 juta.
kemudian simpan. Oke, kalau sudah disimpan, ada tanda oke, berhasil. Ya. Kemudian kita kembali lagi mengisi saldo yang lainnya. Contoh, tadi saldo lainnya ini nih. Kasnya 1 juta, misalkan ini nih. Ini datanya ya. Tadi 1 juta deh. 10 juta ya. Tadi 10 juta. Kemudian juga piutangnya 28 juta. Persediaan 20 juta. Ini aja datanya ya. Sok, mangga. Caranya tadi seperti gitu. Kembali lagi gitu. Ibu, yang tabungan juga diisiin nama banknya, Bu, sama ya Bang Budek. Ya, sok, boleh. Bu, kalau piutang ini nama ininya siapa, Bu? Asal aja gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, sok siapa aja. Ya, pokoknya ada satu ya, Bu ya. Satu orang gitu. Piutang usahanya mau ke 1 orang. Atau 28 juta itu dibagi-bagi bisa juga, Bu, gimana kita asal Jadi, total. piutang usahanya ini kan total dulu. Totalnya 28 juta, nanti ke siapa utangnya? Piutangnya di siapa? Ibu, maaf jaringannya error, ketinggalan tadi pas data yang kas 10 juta. Kembali lagi aja, sok dilanjut aja. Mungkin nanti Bu bisa di-share saja materinya ya Bu ya, ke mahasiswa. Iya, nanti bisa di-share di apa? Di grup ya. Di grup. Sudah? Belum, Bu. Ibu gak bisa ngetik 10 juta. Kenapa? Jangan pakai titik ya. Nulisnya 10000. Ya bisa aja, Bu. Bisanya sampai 100. Stuck di 100 aja gitu. Pakai titik nggak? Enggak, Bu. Berarti kayaknya di aturannya. Tapi enggak sih. Bisa nggak apa-apa. Coba. 100 juta. 100 juta ya? Ibu, piutang nama pelanggannya siapa? Siapa aja, nggak apa-apa. Sok we ngarang. Ngarang aja nggak apa-apa. Udah ada yang sampai ke pelanggan ya? Nah, ini setup datanya nih. Ibu, yang tadi belum. Belum. Sok. Ini persediaannya jangan dulu diisi ya, hutangnya jangan dulu, kemudian juga piutangnya yang satuannya jangan dulu ya. Berarti Bu, tabungan, piutang, sama modal, itu dong. Enggak, maksudnya ininya, uraiannya jangan dulu. Masukin aja angkanya mah. Oh iya Bu.
Ibu, yang persediaan harus diisi nama barangnya. Belum. Persediaan aja dulu. Kalau nggak diisi nama barangnya, nggak bisa diisi jumlah, Bu. Ya, Bu. Nggak bisa. Nah, ini nama barangnya. Sudah? Itu nama barangnya. Ibu, berarti yang persediaan itu inputnya 2 kali. Iya. Sudah? Sudah, Bu. Mata uang harus diisi. IDR. Tabungan. Oke. Bu Eba, nanti kita tidak ada sesi diskusi ya Bu Eba ya, diskusinya langsung saja ya. Ini tidak ada pertanyaan. Nggak ada diskusi. Iya, Nggak tidak ada ada pertanyaan karena saat ini sedang proses diskusinya. Iya. Nggak ada, kita nggak ada diskusi. Ini kan sampai jam 12. Iya. Oh, absen ya.
Nanti silakan Anda isi ya. Dan ini screenshot hasil kerjaannya Anda kirimkan sebagai lampiran di absen. Sudah ya? Kita lanjutkan. Ini pemasoknya nih untuk utang. Utangnya 12 juta, ini ke sini ke CP Jara dan CP Xmen. Bu mau nanya kalau absennya udah pakai bukti yang screenshot Zoom tadi gimana Bu? Oh ya nggak apa-apa. Tapi ini ada absen ulang kan? Ada sebelumnya tadi di dalam chat. Jadi disampaikan ada absen. Ini ada yang jelek cenah. Ya baik Bu, waktunya tinggal 2 menit lagi ya Bu ya. Oke, sudah ya. Nah, ini nama pelanggannya. Ini aja toko Jingga, toko Map, sama jumlahnya aja, nggak usah sama ininya alamatnya ya. Biar cepet. Sudah? Ada masalah nggak? Halo? Ibu yang ini nama pelanggan masuk ke akun mana? Nama pelanggan ke piutang. Piutang, ada nama pelanggannya.
Udah ya? Baik. Nah, ini daftar hutangnya tadi 90 juta. Nah, kita lanjutkan. Dari sini, apa kelebihan dari si Apik ini? Itu Anda udah punya ininya ya sedikit ya. Ini aplikasinya bisa mencatat proses akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan dan juga bisa menyajikan hasil analisa laporan keuangan, di mana gunanya ini untuk melihat kinerja keuangan. Jadi kelebihan dari si Apik ini seperti itu. Nah, untuk pencatatan transaksinya kita mungkin tidak akan bahas di sini untuk lebih dalam, tapi kita jelaskan dulu ya, saya jelaskan dulu bahwa di sini untuk sektor perdagangan yang bergerak dalam penyediaan dan distribusi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik perdagangan domestik maupun internasional juga ada di sini. Di mana siklusnya ini berbeda, ada identifikasi, analisis transaksi, kemudian catatan, posting, dan penyusunan laporan keuangan. Nah, asetnya di sini ada satu untuk lancar, aset tetap, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang. Jadi sama, ini sebetulnya dengan sistem-sistem yang lainnya. Kemudian aset juga sama, ada di dalam modul ini ada beberapa komponen, ada kas, tabungan, ada piutang tadi ya, persediaan dan aset tetap. Kemudian kewajiban juga sama. Nah, kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya di masa yang akan datang. Adapun caranya, ini bisa melalui pembayaran tunai, nah, atau penyerahan aset lain, atau pemberian jasa. Bisa juga pergantian kewajiban dengan kewajiban lain. Maksudnya, misalkan dari utang menjadi notes payable, bisa jadi wesel tagih ya. Nah, ini penerimaan biasanya terdiri dari penjualan, dari utang ataupun modal atau penghasilan lainnya, atau dari penarikan dari bank. Penjualan bisa terdiri dari penjualan tunai dan kredit, serta pembayaran utang dari pelanggan. Serta juga bisa dari penjualan aset dan penjualan ekspor. Nah, itu beberapa hal mengenai kelebihan dan juga pencatatan dari transaksi si Apik ini. Nah, kemudian ini pengeluaran. Pengeluaran ini dikelompokkan menjadi biaya persediaan, tenaga kerja, transport, bahan bakar, listrik, air, dan telepon, penyusutan, biaya umum, dan administrasi. Jadi ini yang disediakan oleh aplikasinya. Sedangkan persediaan juga ada beberapa macam ya. Yang pertama, perhatikan di sini. Ini metodenya periodik ya. Ini metodenya periodik. Bukan metode perpetual. Bu Eba, waktunya sudah 11.55 ya Bu ya? Sebentar lagi ya. Oh iya, boleh. Masih ada ini. Kemudian biaya pengiriman dan sejenisnya ini masuk juga ke beban transport. Dan persediaan barang yang dicatat di penjualan ini catat secara periodik. Nah, kemudian biaya tenaga kerja, biaya sewa, kemudian biaya penyusutan dan biaya-biaya lainnya juga itu ada termasuk di dalam pengeluaran. Ini cuma contohnya aja ya. Piutang juga sama. Nah,
Kemudian, nah penutupan buku ini kita ketika misalkan mau melihat, Anda tinggal klik laporan, ya. Tinggal klik laporan saja di dalam aplikasinya. Ada nanti di ujungnya adalah laporan. Nah, laporan, Anda tinggal pilih apa yang diinginkan, apakah laba rugi ataukah neraca, semuanya sudah ada di sana di aplikasinya. Jadi tinggal tinggal pilih saja di aplikasinya, maka Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan, ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dengan aplikasi yang sudah kita pelajari barusan. Walaupun baru sedikit ya, karena waktunya tidak memadai, harusnya ini mah 3 jam gitu ya. Betul, Bu. Harusnya beberapa ini, dan emang baiknya masih emang ketemu, jadi kelihatan, oh si ini masalahnya apa, si ini masalahnya apa, bisa langsung ini gitu ya, diperbaiki di sini. Ya, nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahannya apabila ada kata-kata yang salah ya. Itu semata-mata dari kebodohan saya. Sedangkan untuk ilmu-ilmunya yang baik itu semata-mata dari Allah. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah kita pelajari bersama ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada Bapak moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelumnya Bu, saya mau tanya. Tadi di awal Ibu menyampaikan bahwa harus ada tugas yang dikumpulkan. Kira-kira tugas apa yang harus disampaikan dan harus dikumpulkan, dan kapan waktu pengumpulannya, Bu? Waktu pengumpulannya hari ini sampai sore, saya tunggu sampai sore. Itu bentuknya SS dari tadi hasil dari catatan Anda ya, dari catatan si apiknya. Contohnya misalkan Anda tadi sampaikan neraca awal, ya, itu yang harus dilaporkan ke kami gitu. Oke. Ya, terima kasih. Oke, jadi saya Bapak ulang kembali. Tugas yang harus peserta kirimkan adalah proses apik dari awal sampai dengan akhir mungkin ya Bu ya. Batasnya adalah sore ini ya, di minggu sore. Atau Bu, sampai sore atau mungkin ada waktu tambahnya lagi? Bolehlah sampai jam 12 malam. Jam 11.59. Jam 11.59 ya. Oke. Mungkin terima kasih kepada Ibu Eba Suaiba. Di link ini nih, maaf lupa Jaki, di link yang ini kalau nggak salah tadi ada tambahan untuk mengupload screenshot dari hasil yang tadi ya. Iya, ada. Oke. Saya ulangi lagi. Terima kasih kepada Ibu Eba Suaiba, STMMMAK, atas pemaparannya yang begitu menarik, dan sebetulnya ini betul tadi yang dikatakan Ibu, ini kayaknya kurang dengan waktu 60 menit itu sangat kurang sekali. Mungkin alangkah baiknya mungkin nanti ada pertemuan lagi di hari-hari lain ataupun di kelas ataupun di room Zoom yang lain. Kita buat lagi Zoom-nya ya Bu ya. Karena saya sendiri juga tadi agak lumayan karena baru juga. Oke. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Hadirin sekalian, demikianlah acara seminar hari ini yang membahas tentang pencatatan akuntansi melalui aplikasi akuntansi yang banyak beredar di aplikasi Play Store. Oke. Kesimpulannya, dalam setiap kegiatan ekonomi maupun bisnis, baik skala kecil, menengah, dan besar, harus dilakukan pengadministrasian. Melakukan administrasi bukan berarti kita itu hitungan, tapi dengan kita melakukan perhitungan, kita dapat mengetahui aktivitas keuangan dan informasi aktivitas. Ini bisa menjadi informasi ke depan dalam perencanaan aktivitas ke depannya. Sebagai mahasiswa akuntansi harus memiliki kompetensi akuntansi yang mumpuni, yang berkualitas, yang banyak juga, agar dapat bersaing di luar sana. Ya. Tadi juga saya menambahkan tentang investasi
mungkin bagi mahasiswa yang ingin berinvestasi dengan skala kecil, ada produk yang yang ada di Pegadaian, yaitu menabung emas dengan angka yang 10.000 rupiah juga Anda sudah berinvestasi emas yang nantinya uangnya bisa diambil kembali, apakah itu dalam bentuk logam mulia ataupun bisa dicairkan dicairkan dalam bentuk nominal. Mungkin nanti bila ada yang tertarik boleh bisa datang ke Pegadaian. Oke. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.